Ya, pemirsa, pasca pandemi, pasar Tanah Abang tetap sepi. Munculnya social commerce seperti TikTok Shop dianggap sebagai penyebab utama kenapa pusat grosir ditinggalkan pembeli. Banyaknya keluhan pedagang membuat pemerintah merespon langsung dengan melarang social commerce untuk melanjutkan aktivitasnya. Apakah setelah dilarang, Tanah Abang akan kembali ramai? Pemirsa, inilah fact check, social commerce resmi dilarang, Tanah Abang kembali ramai. Kita akan lihat dulu pemirsa data berikut ini. Pemerintah resmi melarang TikTok Shop, bukan aplikasi TikToknya, tapi kemudian salah satu fitur di dalam TikTok yang bernama TikTok Shop. Nah, keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengatakan TikTok Shop melakukan pelanggaran karena melakukan aktivitas promosi dan transaksi secara bersamaan. Nah, ini dia pernyataannya. Keputusan ini hasil dari rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan ini akan dimasukkan dalam revisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020. Apabila masih ada pelanggaran, nantinya akan ada peringatan dari Kemenkominfo, dan apabila terus membandel akan kemudian langsung ditutup. Pertanyaan berikutnya pemirsa, apa alasan pelarangan ini? Nah, yang pertama, bahwa kita ketahui bahwa sebagai sebuah media sosial, TikTok hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi saja dan tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas jual beli dalam satu platform yang sama. Nah, ini adalah aturan yang berlaku di Indonesia, dan kemudian social commerce ini dinyatakan tidak berizin karena kemudian melakukan promosi dan kemudian melakukan aktivitas jual beli. Kemudian penguasaan algoritma akibat dari aktivitas promosi dan jual beli yang dilakukan dalam satu platform yang sama membuat adanya penguasaan algoritma. Nah, apabila Anda senang dengan konten tentang motor misalnya, maka Anda bisa langsung membeli motor tanpa Anda meninggalkan aplikasi tersebut. Nah, kebiasaan Anda ini mengakses sebuah konten akan dipelajari oleh algoritma, dan di TikTok Shop akan menampilkan produk-produk yang Anda suka. Nah, alasan berikutnya adalah kegiatan ini mengancam UMKM lokal. Karena adanya penguasaan algoritma tadi membuat konsumen lebih suka membeli produk di TikTok Shop dibandingkan dengan datang ke toko retail seperti di Tanah Abang misalnya. Selain harganya jauh lebih murah, membeli di TikTok Shop ini juga mendapatkan banyak promo dan kemudian gratis ongkos kirim. Nah, tidak hanya konsumen, reseller pun juga membeli barangnya dari TikTok Shop. Nah, aktivitas inilah yang kemudian membuat toko tradisional alias UMKM pun terancam. Dan kemudian alasan keempat yang juga diutarakan oleh Menteri Perdagangan adalah pencegahan mengenai penyalahgunaan data pribadi. Nah, ada kekhawatiran pemirsa bahwa data pribadi yang dimasukkan di TikTok Shop ini bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Keempat alasan inilah kemudian yang menjadi dasar kenapa kemudian TikTok Shop akhirnya dilarang. Pemirsa, apa itu social commerce? Social commerce adalah media sosial yang digabungkan dengan e-commerce menjadi social commerce. Nah, jadinya dalam aktivitas di dalam social commerce itu tidak hanya ada promosi, tapi kemudian juga ada transaksi ataupun aktivitas jual beli. Nah, media sosial itu seperti contohnya Facebook, Instagram, Twitter, atau sekarang disebut dengan X. Sedangkan kalau e-commerce itu seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan segala macamnya. Dan kemudian social commerce itu ya seperti TikTok Shop. Nah, pemirsa, ini yang kemudian membuat TikTok Shop digemari oleh konsumen. Alasannya karena murah, tidak hanya sekedar murah, tapi kemudian sangat murah, dan bahkan dalam beberapa produk ada harga yang tidak masuk akal. Nah, alasan pertama kenapa kemudian social commerce itu murah sekali produk-produknya, inilah karena platformnya memberikan diskon. TikToknya sendiri yang kemudian memberikan diskon terhadap produk-produk yang dijual di dalam platformnya. Nah, praktek ini disebut dengan praktek bakar uang atau burning money, praktek yang kemudian kerap dilakukan oleh setiap e-commerce. Alasan kedua pemirsa adalah produsen barang ini langsung melakukan penjualan kepada konsumen. Nah, hal inilah yang membuat reseller kalah harga karena mereka tidak mungkin bersaing dengan harga dari pabrik sang pembuat produknya sendiri. Kemudian alasan ketiga adanya serbuan barang-barang impor. Nah, barang-barang impor ini diduga kuat mendapatkan subsidi dari negara asalnya sehingga kemudian sudah murah sejak di negara asalnya. Kemudian biaya produksi impornya pun juga sudah murah karena faktor kapasitas produksi yang besar. Nah, ini menjadi pertanyaan kita bersama nih, kenapa kemudian barang-barang impor ini bisa membanjiri Indonesia? Ini adalah pertanyaan yang kemudian harus kita cermati ya. Kita akan simak dulu pernyataan dari Menteri Koperasi dan UMKM. Nah, menurut Teten Mas Duki, 80% pedagang online menjual produk impor. Ini adalah pernyataannya, pedagang di pasar Tanah Abang ikut berjualan online, tetapi tetap kalah dengan produk impor. Hampir 80% penjual di platform online menjual produk impor, terutama dari Cina. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UMKM.
Pemirsa, CEO TikTok sendiri, Zhou Zichu, ketika melakukan pertemuan dengan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, pernah menyatakan bahwa Indonesia ini dianggap sebagai pasar yang besar dan mungkin yang utama bagi TikTok, khususnya di Asia Tenggara. Nah, total investasi yang akan digelontorkan di Indonesia selama beberapa tahun yang ke depan dari TikTok ini mencapai 148 triliun rupiah. Nah, bagi TikTok, setengah dari total populasi kolektif Asia Tenggara ini sudah menggunakan TikTok dengan jumlah yang mencapai 325 juta setiap bulannya. TikTok juga berjanji dalam pengelolaan investasinya itu TikTok akan memberikan pelatihan iklan dan kemudian mendukung UMKM yang mau bergabung di dalam TikTok Shop ataupun kita sebut sebagai UMKM yang mau go digital. Nah, berbeda dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi dan UMKM, Sandiaga Uno sebagai Menparekraf sempat menyatakan kekhawatirannya. Nah, apabila TikTok Shop ini dilarang, nah menurut Sandiaga Uno ada banyak UMKM yang sudah tergabung dalam TikTok Shop dan terbantu dengan adanya TikTok Shop ini. Nah, kurang lebih ini pernyataan dari Menparekraf Sandiaga Uno. Ia khawatir bahwa pelarangan TikTok Shop justru akan mengganggu para pelaku UMKM. Nah, pemirsa, meskipun larangan sudah turun untuk TikTok Shop, namun langkah ini diyakini tidak akan langsung membuat Tanah Abang langsung kembali ramai. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan pengetatan terhadap barang-barang impor yang membanjiri Indonesia. Nah, di sisi lain, pemerintah juga harus memikirkan nasib UMKM yang sudah terlanjur bergabung di TikTok Shop dan bergantung pendapatannya dari TikTok Shop ini. Jangan sampai kemudian langkah pelarangan dengan tujuan untuk membantu UMKM justru malah menghambat pertumbuhan UMKM. Pemirsa, demikian fact check pada siang hari ini. Kami akan kembali dengan berbagai informasi pentingnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.